Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ketiga ya. Semuanya udah pada absen di portal. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Dunia tentang geometri. Oke, ini ada jendela. Bagaimana bentuk pintu atau jendela rumah Anda? Rata-rata bentuknya persegi panjang, ya kan? Bagaimana bentuk ubin di rumah Anda? Biasanya persegi. Oke, jadi kita hari ini belajar tentang bangunan datar. Ya. Yang pertama kita bahas tentang persegi panjang. Sifat persegi panjang itu persegi panjang yang kayak jendela ini itu yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi ini yang berhadapan, yang ini dengan yang ini pasti sama panjang dan sejajar. Yang ini dengan yang ini sama panjang dan sejajar. Semua sudut segitiga membentuk 90 derajat Celcius. Jadi sudut ini 90 derajat, yang ini 90 derajat, ini juga 90 derajat, begitu juga dengan yang ini. Terus diagonal yang memotong persegi yang dari sini dan dari sini itu sama panjang. Oke. Terus diagonal persegi panjang bila dibuat sini dua itu akan berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Jadi segitiga ini sama luas segitiga ini sama luas segitiga ini sama besar. Oke, paham ya? Terus persegi panjang yang istimewa. Persegi ini merupakan persegi panjang yang istimewa. Kenapa? Karena sisinya semuanya sama. Sisi yang berhadapan sama panjang. Diagonal dan diagonal berpotongan saling membagi dua. Karena ini sama panjang semuanya, jadi dia disimbolkan itu biasanya dengan S. Ya kan? Karena semua sisinya sama panjang. Sudut sama besar, sama kayak persegi ya, 90 derajat. Diagonal merupakan sumbu simetris dan potongan tegak lurus. Ya. Untuk mencari luas, untuk persegi panjang biasanya simbolnya tuh sini P ya, P dikali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk persegi, karena dia sisinya sama panjang, simbolnya ada S. Jadinya S. Jadi luasnya tuh sama juga kayak rumus persegi, panjang kali lebar, cuma karena dia sama panjangnya jadi S dikali S. Jadi S kuadrat. Oke, terus sentimeter pangkat 2. Sentimeter kuadrat atau disebut dengan sentimeter persegi. Jadi kalau dibilang sentimeter kuadrat itu sama dengan sentimeter persegi ya. Kalau pangkat 3 kan kubik, sentimeter pangkat 3 itu untuk yang volume. Ya, ini untuk yang masih yang bangunan datar. Misalnya nih, diketahui persegi dengan sisi A tambah B. Tentukan luasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau gampangnya, sisinya A tambah B, berarti luasnya tuh A tambah B dikali A tambah B, ya kan? Kita juga bisa dibuat seperti ini. A ditambah B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Ya, perkalian biasa. Atau dibuat kayak gini. Ini ada A, ini B. Jadi luas 1 tuh A dikali A. Luas 2 tuh A dikali B, luas 3 A dikali B, luas 4 B dikali B. Jadi kayak gini. Ya, jadi kalau kita kalikan jadinya luas 1 A kali A kuadrat, luas 2 A dikali B, AB, luas 3 B dikali A, BA sama dengan 2AB, BAB sama ya. Baru luas 4 sama dengan B dikali BB kuadrat. Ini dijumlahkan semua. Ingat,
dari yang teori bilangan. Yang sejenis baru bisa dijumlahkan. Jadi kalau gini, yang sejenis kan hanya A kuadrat nggak ada. Kalau ini A kuadrat kan berarti nggak bisa dijumlahkan, B kuadrat juga nggak bisa. AB sama AB ini kan sejenis. 1AB ditambah 1AB sama dengan 2AB. Nah, itu biasanya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Bisa ya. Maka pakai yang saya bilang tadi, pakai langsung aja. A tambah B pangkat 2 atau A tambah B dikali A tambah B. Hasilnya apa? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Terus kita masuk ke belah ketupat dan layang-layang. Jajar genjang juga termasuk seperti layang-layang. Saya nggak ketemu untuk jajar genjang. Yang ada cuma layang-layang dan ketupat. Masuk ke jajar genjang dulu ya. Jadi jajar genjang itu ialah segi empat dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi yang ini sudutnya sama ini sama besar, yang ini sama besar. Ini sama ini beda ya, ini sama ini beda sudutnya. Oke, sifat jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, jumlah dua sudut yang berdekatan dalam jajar genjang ada 180. Jadi sudut ini ditambah sudut ini sama dengan 180. Oke. Luas jajar genjang 2 dikali luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Udah kita pelajari ya yang di video sebelumnya. Ya kan? Jadi karena dia dua segitiga, segitiganya yang ini sama yang ini, jadi dia 2 kali segitiga, maka rumusnya alas kali tinggi. 2 kali setengah kan 1. Oke, terus masuk ke belah ketupat. Belah ketupat ialah segi empat dengan sisi yang berhadapan sejajar. Keempat sisinya sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Belah ketupat juga merupakan jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Oke, bisa dibaca ya. Keistimewaan belah ketupat dapat dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Ini kan segitiga sama kaki nih, dan bayangannya. Oke. Sifat belah ketupat, semua sisinya sama panjang. Diagonal belah ketupat menjadi semu simetri. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Lihat dari gambar ya. Oke, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Diagonalnya ini pasti sama besar. Luas belah ketupat rumusnya alas kali tinggi. Kan ini alasnya kali tinggi. Menggunakan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Ya. Alasnya ini, tingginya ini. Makanya diagonal 1 dikali diagonal 2. Layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang setiap pasang sisinya sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Layang-layang juga merupakan segi empat yang terdiri dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan saling berhimpit. Sifat layang-layang. Pertama, sepasang sisinya sama panjang, sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Salah satu diagonal layang-layang merupakan semu simetri. Ini. Sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Rumus luas layang-layang ialah sama seperti rumus belah ketupat kan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal yang kedua. Masuk ke trapesium. Trapesium ialah segi empat yang sepasang sisinya berhadapan sejajar. Jadi cuman ini aja yang sejajar, yang ini enggak sejajar. Ya. Ada segitiga sebarang. Yang penting dia ada yang sejajarnya tuh, trapesium itu penting ada dua yang sejajar, yang lainnya enggak. Ada yang sama kaki, sama besar, sama sudut ininya ke sini sama, dan juga yang siku-siku. Oke. Luas trapesium rumusnya setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Oke, bisa ya. Kita lanjut aja langsung ke geometri ruang.
Geometri ruang. Geometri ruang. Ruang dalam arti sempit berbentuk oleh adanya banyak bidang. Jadi geometri ruang itu seperti kubus, ya kan? Ini contohnya kubus. Dia mempunyai sisinya ini dindingnya, rusuk itu kayak tulangnya ini, terus ada titik sudut. Oke. Jadi dari kubus ini pun juga ada hubungan titik sudut, rusuk, dan sisi. Jadi rumus Euler, titik sudut itu T, S itu sudut, dan R itu rusuk. Ya, jadi T tambah S kurang R sama dengan 2. Itu adalah rumus Euler. Bidang-bidang yang beraturan dengan permukaan datar. Jadi permukaan datar seperti limas, prisma, kubus, dan balok. Kalau limas ini dia segitiga-segitiga semua. Kalau prisma dia ada yang prisma yang ininya ada yang persegi digabungkan atas yang segitiga, ada kubus dan balok. Oke, terus bidang-bidang yang beraturan dengan permukaan lengkung seperti bola, kerucut, dan silinder. Limas, bidang banyak yang ditentukan oleh daerah poligon yang disebut alas. Suatu titik yang tidak terletak pada bidang poligon dan segitiga-segitiga yang ditentukan oleh titik tersebut dan sisi dari poligon. Jadi di sini ada alasnya segitiga, terus segitiga-setiganya ini dihubungkan oleh satu titik, itulah limas. Jadi alasnya itu bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5. Nah, jaring-jaring limas seperti ini. Kalau dibuka limas itu seperti ini. Terus volume limas adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan pasti luas segitiga. Dikali luas tinggi. Luas tinggi itu dari sini ke atas. Ke titik yang paling atas. Terus kerucut. Kerucut merupakan bentuk limas dengan alas berbentuk lingkaran. Atau merupakan benda putar dari bidang segitiga. Jadi kerucut ini ininya segitiga, alasnya berbentuk lingkaran, ya kan? Jadi diputar membentuk kerucut. Ingat aja kayak tempat es krim, ya kan? Terus kayak bikin nasi yang kayak bentuk kayak tumpeng gitu, dan bentuknya seperti kerucut. Nah, jadi dia seperti ini kalau kerucut. Alasnya lingkaran, ininya bidangnya ini berbentuk segitiga. Volumenya ialah sepertiga I R kuadrat kali T. P sama dengan 22/7. Oke, terus ada prisma. Prisma ini luas permukaannya sama, kedua alasnya atas bawah ditambah dengan luas-luas yang lain sesuai dengan bentuk prisma. Jadi kalau seperti ini dia persegi, sisi-sisinya, jadi di belakang ada 5. Alasnya ini bentuk segi 5. Kalau yang ini segitiga, sisinya atas segitiga, alasnya tentunya juga segitiga, bidang-bidangnya ini persegi, ada 3 biji. Kalau 4 ini seperti balok, ya kan? Kalau dia prisma segi 4. Volume prisma ialah alas dikali tinggi. Oke. Tabung merupakan benda ruang yang berbentuk oleh 2 buah bidang yang berbentuk lingkaran dan sebuah bidang segi 4. Luas permukaan tabung 2VR dikali R ditambah T. Volume tabung PR kuadrat dikali T. Kubus itu sisinya sama, di luas permukaannya 6S kuadrat. Kenapa 6? Karena sisinya ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luas kubus itu kan S kali S kuadrat. Jadi 6S kuadrat. 6 dikali S kuadrat. Untuk volume kubus, sisi dikali sisi dikali sisi. Kenapa? Harusnya kan kalau tabung kan panjang, kalau balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Ini karena dia sambungnya S, jadi S dikali S dikali S, maka S pangkat 3.
Untuk balok, volumenya tuh panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Panjang kali lebar kali tinggi. Luasnya tuh semua rumus bidang itu pasti alas dikali tinggi. Alas balok itu kan panjang kali lebar. Terus dikali tinggi, itulah volume ruang. Kalau untuk luas permukaan balok, pokoknya luas ini ditambah luas ini, ditambah luas ini, tambah luas ini, luas ini, dan luas ini. Yang ini, misalnya ini panjang kali lebar, P kali L. Yang ini P kali T, misalnya ini P kali L. P kali L, ini juga P kali L, berarti 2 PL. Yang ini L dikali T, sini L, sini T, sini L, sini T, makanya 2 LT. Baru yang mana lagi, Bu? Yang ini. Yang ini P dikali T, ada 2, makanya 2 PT, seperti itu ya. Jadi dikalikan aja sisi-sisinya. Kemudian ada bola bidang lengkung yang berjarak sama terhadap titik pusat. Jadi luas permukaan bola 4 PL kuadrat dan volume bolanya 4/3 PR pangkat 3. Oke. Nanti Ibu akan kirimkan latihan, kalian kerjakan aja di buku catatan kalian. Tulis yang rapi, setiap lembarnya tuh buat nama dan NIM ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh chat ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.